Salam Jaya Nusantara. Saudara, selamat datang di kanal Kisah Jelajah Nusantara yang kini berganti nama menjadi Jelajah Nusantara Kanal atau Janaka. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bangsa Arya adalah pendatang di Nusantara. Sejarah gaib Tanah Jawa. Jelajah Nusantara Kanal kali ini mencoba untuk menimbang tentang kedatangan bangsa Arya di Nusantara menurut salah satu tulisan dari seorang tokoh anggota Teosofi, Uskup C.W. Leadbeater, yang dianggap memiliki pandangan terawangan visioner yang telah pernah berkunjung ke Pulau Jawa. Hasil pengamatannya dituliskan dalam buku berjudul Sejarah Gaib Pulau Jawa dengan judul asli Occult History of Java. Dalam literasi terbuka, okultusme memiliki arti dari bahasa Latin occultus, yaitu tersembunyi, rahasia, sial, celaka, gaib, gelap, dan misterius. Adapun dalam pandangan lain, sebagaimana kamus ensiklopedia bebas, okultisme adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang supranatural seperti ilmu sihir. Dalam bahasa Inggris, okultisme kata dasarnya occult berasal dari kata Latin occultus atau rahasia, occult atau tersembunyi, yang merujuk kepada sebuah pengetahuan yang tersembunyi atau rahasia. Dalam konteks sejarah gaib Pulau Jawa yang ditulis oleh Charles Webster Leadbeater, ahli okultisme yang sebelum aktif di masyarakat Teosofi, disebut sebagai inisiator Gereja Katolik Liberal, menambah khazanah pengetahuan terkait Pulau Jawa pada khususnya dan masyarakat Nusantara pada umumnya. Benarkah Pulau Jawa telah kedatangan bangsa Arya dari India dan bahkan sempat dipimpinnya? Lalu, bangsa apakah yang mendiami Nusantara sebelum kedatangan bangsa Arya? Semua ini menjadi pertanyaan bersama. Namun, setidaknya dalam ulasan kali ini, kita sekedar mengangkat kisah kedatangan bangsa Arya ke Nusantara dan Pulau Jawa khususnya. Kita mengenal bangsa Arya sebagai bangsa yang diagungkan oleh tokoh dunia seperti Hitler. Ras Arya dalam narasi besar sejarah dunia, dalam kilasan sejarah, dianggap sebagai suatu bangsa yang unggul menandingi ras bangsa lain seperti Yahudi yang juga dianggap ras unggul. Dengan sikap terbuka bahwa mungkin juga sesungguhnya masih banyak ras bangsa lain di dunia yang juga unggul selain dua klaim ras Arya dan Yahudi itu. Dalam posisi ini, kita tidak berada dalam pemihakan klaim, tapi mencoba terbuka memandang fakta dan sejarah peradaban manusia dari kisah-kisah sederhana yang kita dapati. Siapa bangsa Arya? Nama Arya memiliki arti bangsawan atau tuan, berasal dari bahasa Persia dan India. Bangsa ini berasal dari Asia Tengah dan datang ke India pada tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi melalui Celah Khyber. Celah Khyber adalah sebuah lokasi yang berada di perbatasan Pakistan dan Afghanistan sekarang, yaitu gerbang barat laut tembok pegunungan Himalaya, dan merupakan satu-satunya jalan pintas pintu masuk ke India. Sebagaimana dikisahkan
dalam E.B. Havell dalam buku The History of Aryan Dole in India from the Earliest Time to the Death of Akbar, didapati informasi mengenai bangsa Arya. Bangsa Arya datang ke India pertama kali sebagai para pengembala dan petani yang kemudian menguasai seluruh lembah Sungai Indus dan Gangga. Daerah yang dikuasai bangsa Arya di India itu kemudian dinamakan Arya Varta atau Tanah Orang Arya, atau kemudian dikenal sebagai Hindustan, Tanah Orang Hindu. Sebelum kedatangan bangsa Arya di India, sesungguhnya sudah ada peradaban yang dipimpin oleh bangsa Dravida. Peradaban India kuno sebelum kedatangan bangsa Arya sudah memiliki kemajuan di bidang kebudayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Peradaban India kuno ini mendiami sekitar aliran Sungai Indus dan Sungai Gangga yang merupakan sumber kehidupan manusia. Sebelum akhirnya dikisahkan bahwa hadir bangsa pendatang ini berasal dari daratan Eropa, antara lain Laut Hitam dan Laut Kaspia, yaitu bangsa Arya. Bagaimana bangsa Arya datang ke Nusantara? Dalam sejarah gaib Pulau Jawa, dikisahkan kedatangan bangsa Arya ke Pulau Jawa sebelumnya harus menghadapi keadaan Pulau Jawa yang masih sulit untuk dihuni manusia. Benarkah lantas belum ada manusia sama sekali di Pulau Jawa saat itu? Biarlah itu disimpan menjadi pertanyaan terbuka. Sebelum bangsa Arya masuk ke Nusantara dan mendiami Pulau Jawa, disebutkan bahwa penduduk Pulau Jawa adalah campuran dari berbagai bangsa, di mana sesungguhnya merupakan suatu kelompok bangsa. Dikatakan semuanya memiliki darah bangsa Atlantis. Darah Atlantis? Siapakah bangsa Atlantis yang sudah mendiami Pulau Jawa yang dimaksud? Biarlah tersisa sebagai pertanyaan terbuka. Selanjutnya, Leadbeater menyampaikan saat kedatangan bangsa Arya ke Pulau Jawa, pada waktu itu mereka di bawah pengawasan Sang Hyang Caksusa Manu. Tetapi karena ia tak puas dengan keadaan yang ada, maka beliau mengatur dengan Vaivavata Manu untuk mengirim gelombang-gelombang migrasi dari bangsa Arya ke Pulau Jawa dengan harapan ada perbaikan kondisi yang baru. Gelombang pertama menurut penyelidikan Leadbeater berkisah sekitar 1200 sebelum Masehi, meskipun sebelumnya sudah terdapat usaha-usaha lainnya, namun semuanya tak meninggalkan suatu cerita dalam arsip kerajaan. Pendatang-pendatang Arya dari Hindustan atau Arya Varta, Tanah Orang Arya, pertama datang sebagai pedagang-pedagang biasa yang cinta damai dan bertempat tinggal di pantai. Namun lambat laun mereka membentuk negeri-negeri kecil yang merdeka. Tetapi semakin lama kekuasaan mereka semakin besar, bahkan mereka menjadi berkuasa atas masyarakat campuran Atlantis kuno itu. Hal ini kemudian memungkinkan mereka untuk memaksakan penerapan hukum-hukum serta cara berpikir mereka kepada para penduduk aslinya. Disebutkan bahwa agama mereka, pendatang bangsa Arya, adalah Hindu, meskipun disebutkan tidak yang murni. Tetapi hal tersebut disebut merupakan kemajuan yang besar dibandingkan dengan apa yang dianut sebelumnya. Jika kalian mengira bahwa mereka dari kepercayaan yang lebih tua akan menyambut gembira setiap teori yang akan membebaskan mereka dari kekejaman-kekejaman yang ada saat itu yang dianggap ada di kepercayaan lama. Adanya kenyataan bahwa mereka kurang begitu suka
akan upacara atau seremoni yang ruwet yang disajikan pada mereka. Dan meskipun di bawah penguasa yang baru pun, upacara-upacara yang dianggap kotor dan jahat itu dilarang keras, tetapi tetap dijalankan secara rahasia. Ketahayulan sukar dilenyapkan dan disebutkan semakin kejam serta jijik, di mana hal itu semakin bertahan rahib-rahibnya. Agama Hindu tetap menjadi agama resmi, tetapi setelah berabad-abad penyembahan setan atau goib dimulai lagi. Bahkan rahib-rahibnya tak lagi berusaha menyembunyikan praktek-praktek mereka, sehingga keadaan pada umumnya tak berbeda banyak dengan sebelum kedatangan atau invasi bangsa Arya. Karena kondisi itu, maka Sang Vaivasvatumanu memutuskan untuk mengusahakan sesuatu yang lain dan memberikan petunjuk pada Raja India, Kariska, untuk mengirim ekspedisi ke Pulau Jawa dalam tahun 78 Masehi. Adapun pemimpin ekspedisi baru ke Pulau Jawa itu dikenal dengan nama Sakaji, atau lebih populer di Jawa sebagai Aji Saka. Aji Saka sebagai pemimpin ekspedisi yang baru ini dikenal namanya, kemudian sangat dihormati oleh orang Jawa, terutama yang berpendidikan. Oleh mereka ia dikatakan memusnahkan sampai ke akarnya segala macam kanibalisme dan persembahan, sebagaimana dalam cerita Aji Saka melawan Prabu Dewata Cengkar yang disebutkan memakan manusia. Aji Saka sebagai bagian gelombang kedatangan bangsa Arya menentukan lagi berlakunya hukum-hukum serta kebudayaan yang berbasis pada ajaran Hindu. Di antaranya mengenalkan antara lain sistem kasta, vegetarisme, epos Hindu, serta tulisan abjad Jawa atau Hanacaraka yang rupanya berasal dari abjad Devanagari. Kebudayaan baru pun berkembang setelah kedatangan Aji Saka sebagai seorang yang menganut Hindu kuno, atau lebih tepat di antara beberapa dari perwiranya disebutkan juga mendirikan sekolah-sekolah Buddhis baik Hinayana maupun Mahayana. Ajaran Hinayana pada saat itu untuk sementara waktu kemudian dianggap lebih unggul. Namun kemudian setelah sekian lama, saat di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra pada abad ke-8, ajaran Mahayana menjadi terkemuka dan akhirnya hampir seluruhnya mengganti Hinayana. Agama Buddha pun dengan cepat diterima secara luas di Pulau Jawa saat itu. Namun pengikut-pengikutnya dan pengikut agama Brahma rupanya mampu hidup berdampingan dalam keadaan damai serta penuh dengan toleransi. Di balik kisah yang ada terdapat fakta adanya kemampuan adaptasi yang besar yang telah menjadi ciri khas bangsa Nusantara sejak ribuan tahun, sanggup menerima kedatangan bangsa baru dan bisa berakulturasi kemudian hari, termasuk dalam menyikapi perbedaan ajaran keagamaan yang ada. Semua ini bisa diambil hikmahnya untuk dijadikan modal persatuan di Nusantara. Salam Jaya Nusantara.